Di Jepang, ada seorang penguasa yang tidak memenangkan perang paling banyak, tapi justru memenangkan segalanya. Namanya jarang disebut sebagai jenderal paling berani, bukan pula pendekar paling ditakuti. Namun selama lebih dari 250 tahun, bayangannya mengendalikan seluruh Jepang. Banyak orang mengingat para penakluk yang mati muda, tapi pria ini memilih hidup lebih lama daripada semua musuhnya. Dan mungkin justru disitulah rahasia kekuasaan terbesar dalam sejarah samurai dimulai, ketika Jepang tenggelam dalam era perang saudara yang brutal. Sebuah masa yang dikenal sebagai periode Sengoku. Para daimyo saling mengkhianati, kota terbakar, dan kesetiaan hanya bertahan selama pedang masih terhunus. Di tengah kekacauan itu, seorang anak sendera tumbuh dalam ketakutan. Dipaksa belajar tentang politik, pengkhianatan, dan kesabaran sejak usia sangat muda. Anak itu kelak dikenal dunia sebagai Tokugawa Ieyasu. Berbeda dari rival-rivalnya yang mengandalkan keberanian di medan perang, ia dikenal lambat, hati-hati, bahkan dianggap pengecut oleh beberapa sekutunya sendiri. Namun sejarah mulai berubah ketika ia bersekutu dengan dua tokoh paling berbahaya pada zamannya, seperti Oda Nobunaga, sang penakluk revolusioner, dan Toyotomi Hideyoshi, jenderal jenius yang hampir menyatukan Jepang. Saat kedua tokoh besar itu naik dan kemudian jatuh dari panggung sejarah, Ieyasu tetap bertahan, tetap diam, mengamati, dan menunggu. Tahun 1600 menjadi titik balik yang menentukan segalanya. Di sebuah lembah berkabut bernama Battle of Sekigahara, nasib Jepang dipertaruhkan hanya dalam satu hari pertempuran. Pasukan saling berhadapan, aliansi runtuh di tengah perang, dan keputusan beberapa menit mengubah arah sejarah selamanya. Ketika debu pertempuran menghilang, bukan prajurit paling heroik yang berdiri sebagai pemenang, melainkan pria paling sabar. Kemenangan itu membuka jalan menuju kekuasaan absolut dan melahirkan pemerintahan militer yang kemudian dikenal sebagai Edo Period. Selama lebih dari 2 abad, Jepang memasuki masa damai yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun pertanyaannya bukan bagaimana ia menang, melainkan bagaimana seseorang yang selalu terlihat berada di belakang layar justru menjadi penguasa terakhir yang tidak tergulingkan. Ya, karena mungkin sejak awal ia tidak pernah benar-benar bermain dalam permainan yang sama seperti para rivalnya. Namun semakin dalam sejarah Tokugawa Ieyasu dipelajari, semakin banyak pertanyaan yang justru tidak pernah terjawab. Sejarah resmi menggambarkannya sebagai pemimpin yang sabar dan penuh perhitungan. Tapi beberapa catatan justru menunjukkan sesuatu yang jauh lebih aneh. Dalam hampir setiap konflik besar pada era Sengoku, Ieyasu selalu berada di posisi yang bisa dibilang terlalu aman. Ketika banyak daimyo besar gugur secara tragis, ia hampir selalu berhasil selamat. Bahkan dari situasi yang seharusnya mustahil untuk dihindari. Beberapa kronik perang mencatat keputusan militernya sering terlihat terlambat. Namun, entah bagaimana justru berakhir menguntungkan baginya. Apakah itu strategi luar biasa? Atau ia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang lain? Atau malah sebenarnya dia hanya beruntung saja? Contoh paling mencolok terjadi menjelang pertempuran Sekigahara. Beberapa pasukan yang awalnya menjadi lawannya tiba-tiba berbalik arah di tengah pertempuran. Sebuah pengkhianatan yang terlalu sempurna untuk dianggap kebetulan. Sejumlah sejarawan mempertanyakan bagaimana komunikasi rahasia bisa terjadi di medan perang abad ke-17 yang kacau dan tanpa teknologi modern. Lebih anehnya lagi, beberapa pihak yang mengkhianati sekutunya justru menerima posisi dan kekuasaan setelah kemenangan Ieyasu. Seolah-olah hasil perang telah ditentukan bahkan sebelum pedang pertama diayunkan. Ada pula catatan yang menunjukkan bahwa Ieyasu sering menunda pertempuran besar.
hingga rival-rival terkuatnya saling menghancurkan satu sama lain terlebih dahulu. Dia jarang menjadi penyerang pertama, namun hampir selalu menjadi pemenang terakhir. Strategi ini membuat sebagian orang menganggapnya jenius. Namun bagi yang lain, pola ini terasa terlalu konsisten, terlalu rapi untuk sekedar keberuntungan belaka. Dan disinilah pertanyaan mulai muncul. Apakah Tokugawa Ieyasu benar-benar hanya seorang ahli strategi yang sangat sabar? Atau seseorang yang diam-diam mengendalikan arah sejarah dari balik bayangan? Jika semua kejanggalan itu bukan kebetulan, maka hanya ada satu kemungkinan yang bisa kita simpulkan. Tokugawa Ieyasu mungkin tidak sekedar menunggu sejarah terjadi. Ia mungkin sedang menciptakan sejarah dengan caranya sendiri. Beberapa peneliti modern mulai melihat pola yang sebelumnya diabaikan. Alih-alih menjadi pemain terakhir dalam perebutan kekuasaan Jepang, Ieyasu diduga telah membangun jaringan aliansi rahasia jauh sebelum pertempuran Sekigahara dimulai. Hubungan politiknya dengan banyak daimyo tidak selalu tercatat secara terbuka, namun muncul dalam bentuk pernikahan strategis, sandera politik, dan perjanjian diam-diam yang tersembunyi di balik diplomasi resmi. Dalam dunia samurai, pernikahan bukan sekedar hubungan keluarga, itu adalah kontrak kekuasaan. Dan ketika itu, tidak banyak yang mengetahui bahwa Ieyasu memiliki salah satu jaringan keluarga politik paling luas pada zamannya. Beberapa teori menyebut bahwa ia sengaja membiarkan rival-rival terkuatnya saling menghancurkan. Ketika Oda Nobunaga tewas secara tiba-tiba dan kekuasaan Nobunaga jatuh ke tangan Toyotomi Hideyoshi, Ieyasu tidak mencoba mengambil kesempatan untuk merebut kendali. Padahal dia bisa saja melakukannya jika dia mau, tapi dia justru memilih untuk mundur, memperkuat wilayahnya, dan menunggu situasi. Bagi sebagian sejarawan alternatif, sikap ini bukan tanda kelemahan, melainkan strategi jangka panjang yang hampir mustahil ditandingi dan hampir tidak terfikirkan oleh pemimpin lain selain dirinya. Teori lain bahkan menyatakan bahwa beberapa pengkhianatan di Sekigahara telah dinegosiasikan bertahun-tahun sebelumnya. Nama-nama daimyo yang berbalik arah bukanlah keputusan spontan di medan perang, melainkan bagian dari rencana politik yang sangat matang. Jikalau teori ini benar, maka pertempuran Sekigahara bukanlah pertarungan untuk menentukan masa depan Jepang, melainkan panggung terakhir dari skenario pertunjukan yang sudah dirancang dengan sangat matang sebelumnya. Ieyasu tidak memenangkan perang dalam satu hari. Ia memenangkan perang itu selama puluhan tahun. Dan mungkin itulah alasan mengapa ia tidak perlu menjadi prajurit paling berani. Karena perang terbesar yang ia menangkan terjadi jauh sebelum pertumpahan darah pertama dimulai. Namun di balik semua teori ini, muncul pertanyaan yang lebih mengganggu. Jika memang semuanya telah direncanakan sejak awal, berapa banyak bagian dari sejarah yang sebenarnya bukan kebetulan, melainkan hasil manipulasi yang dirancang sangat rapi? Pada titik ini, kita harus berhenti sejenak, karena semakin jauh teori berkembang, semakin penting untuk bertanya satu hal sederhana. Apakah semua ini benar-benar konspirasi? Atau hanya cara manusia mencoba memberi makna pada sebuah keberuntungan? Sejarawan arus utama memiliki penjelasan yang jauh lebih rasional tentang hal ini. Menurut mereka, keberhasilan Tokugawa Ieyasu bukan hasil manipulasi rahasia, melainkan kombinasi kesabaran ekstrim, kecerdasan politik, dan kemampuan membaca momentum yang hampir sempurna. Era Sengoku adalah masa di mana sebagian besar pemimpin gagal karena terlalu ambisius. Mereka menyerang terlalu cepat, memperluas wilayah terlalu jauh, dan menciptakan terlalu banyak musuh sekaligus. Ieyasu justru melakukan kebalikannya. Ia dikenal hampir obsesif terhadap stabilitas.
Alih-alih mencari kemenangan cepat, ia membangun ekonomi wilayahnya, memperkuat administrasi, dan memastikan loyalitas internal sebelum bergerak keluar. Beberapa dokumen menunjukkan bahwa banyak daimyo yang berbalik mendukungnya di Sekigahara bukan karena konspirasi rahasia, tetapi karena mereka percaya dialah satu-satunya pemimpin yang mampu membawa perdamaian. Setelah puluhan tahun perang tanpa akhir, stabilitas menjadi komoditas paling berharga di Jepang. Namun disinilah muncul dilema yang sulit diabaikan. Sebagian besar catatan sejarah tentang kebangkitan Ieyasu ditulis setelah ia menjadi shogun. Artinya, pemenang perang juga menjadi penulis sejarahnya. Dan sepanjang sejarah manusia, narasi seringkali berubah mengikuti siapa yang memegang kekuasaan. Catatan yang bertahan adalah catatan yang diizinkan bertahan. Kisah yang kita kenal hari ini mungkin adalah fakta, namun bisa juga merupakan versi paling rapi dari sebuah kemenangan politik. Karena ketika sebuah pemerintahan bertahan selama lebih dari 2 abad, ia tidak hanya mengendalikan negara. Dia juga mengendalikan bagaimana masa lalu diingat dan dilupakan. Sekarang pertanyaan mulai berubah. Bukan lagi apakah Tokugawa Ieyasu melakukan konspirasi, melainkan apakah kita benar-benar melihat sejarah apa adanya, atau hanya sejarah yang telah disusun untuk kita percayai. Pada akhirnya, kisah Tokugawa Ieyasu bukanlah tentang satu pertempuran, satu konspirasi, atau satu keputusan besar, melainkan tentang waktu. Di era ketika para pemimpin berlomba menjadi legenda dalam semalam, ia memilih menjadi sesuatu yang jauh lebih jarang dalam sejarah, yakni seorang penyintas. Dia lahir di tengah kekacauan, tumbuh sebagai sandera politik, menyaksikan naik dan jatuhnya para penguasa besar, dan belajar bahwa kekuasaan tidak selalu dimenangkan oleh mereka yang bergerak paling cepat. Selama puluhan tahun, ia membangun fondasi kekuatan secara perlahan. Bukan hanya melalui perang, tetapi melalui stabilitas wilayah, loyalitas pengikut, dan kemampuan membaca perubahan zaman. Ketika kesempatan akhirnya datang, ia tidak menciptakan dunia baru dari kehancuran. Ia mengambil dunia yang sudah lelah oleh perang, lalu menata ulang. Kemenangannya di Sekigahara bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal dari tugas yang jauh lebih sulit, yaitu mempertahankan perdamaian. Sebagai shogun, ia membangun sistem pemerintahan yang cukup kuat untuk bertahan melampaui hidupnya sendiri. Sebuah tatanan yang mengubah Jepang dari negeri perang tanpa akhir menjadi masyarakat yang stabil selama lebih dari 2 abad. Warisan terbesarnya bukanlah medan perang, melainkan stabilitas. Bukan kemenangan sesaat, tetapi ketahanan jangka panjang. Dalam sejarah dunia, banyak penakluk berhasil merebut kekuasaan. Namun jauh lebih sedikit yang mampu menciptakan sistem yang tetap berdiri setelah mereka tiada. Dan mungkin disitulah letak keunikan Tokugawa Ieyasu. Ia tidak hanya memenangkan sebuah era, ia mengakhirinya dan membuka babak baru bagi Jepang yang tidak lagi ditentukan oleh perang, melainkan oleh keteraturan dan kendali. Pada akhirnya, sejarah mengingatnya bukan sebagai samurai paling ganas, tetapi sebagai arsitek kedamaian yang lahir dari zaman paling brutal dalam sejarah Jepang. Dan itulah Tokugawa Ieyasu.